Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Saya akan mengabarkan tentang CPNS ya, tahun 2019, tahun anggaran 2019. Ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan, apa itu TMT, kemudian apa itu SPMT, kapan TMT itu ditetapkan, kemudian kapan NIP itu muncul, dan kapan SK CPNS itu keluar. Nah, kita akan bahas ya di video ini. Oke, yang pertama adalah apa itu TMT dan SPMT ya. Nah, saya ambilkan ya dari salah satu kanal ya. Nah, ini TMT itu adalah terhitung mulai tanggal, maksudnya adalah tanggal dimana Anda diangkat sebagai CPNS, dan ini tertera di SK ya, di SK yang diberikan oleh instansi masing-masing, atau nanti berarti muncul di SK CPNS ya, berarti TMT itu muncul di situ, SK yang pertama maksudnya. Nah, TMT ini adalah ketika TMT ini muncul ya, terhitung mulai tanggal, berarti secara resmi sahabat sekalian itu diangkat menjadi CPNS ya, karena SK yang pertama muncul adalah CPNS, diakui sebagai CPNS. Artinya nanti setahun setelahnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama, maka setelah setahun teman-teman itu mendapatkan SK PNS. Artinya TMT ini akan berpengaruh ya terhadap diterbitkannya SK PNS ya. Nah, kemudian apa itu SPMT? SPMT adalah surat pernyataan melaksanakan tugas ya. Artinya surat yang menyatakan Anda sudah bisa memulai untuk bekerja. Untuk bisa mulai bekerja, mulai mendapatkan gaji sebagai CPNS. Nah, biasanya ini adalah SPMT ini, surat ini dikeluarkan oleh atasan langsung ya. Misalkan seorang guru, berarti guru SMP misalkan, maka atasan langsung ya, kepala sekolah. Atau instansi yang lain ya, tergantung atasan langsungnya itu siapa. Dan SPMT ini akan berimbas kepada gaji pertama yang kita dapatkan ya. Misalkan TMT CPNS 2019 misalkan ya, bulan Desember, kemudian SPMT muncul di bulan Januari. Nah, ini ketika SPMT-nya itu muncul di tanggal 1 Januari, maka di tanggal 1 Januari ini nanti akan dibayarkan gajinya ketika di awal bulan ya. Akan tetapi ketika SPMT-nya itu muncul tertanggal itu misalkan lebih dari tanggal 1, tanggal 3, 15 atau lebih dari itu, maka di bulan itu CPNS tidak akan menerima gaji. Nah, ini seperti pengalaman saya pribadi ya. TMT saya 2019 ya, bulan 3, tetapi SPMT-nya muncul bulan 4 di tanggal 3 bulan 4. Maka di bulan 4 itu saya tidak menerima gaji. Nah, ini adalah suka dukanya ya menjadi CPNS. Nah, kemudian sudah terjawab ya apa itu TMT, apa itu SPMT. Sekarang kapan TMT itu muncul ya? Nah, ini saya ambilkan berita dari bkn.go.id ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pasca kelulusan CPNS formasi tahun 2019, kemudian nanti BKN akan menvalidasi ya. Nah, kemudian sehingga nanti akan terbit NIP atau nomor induk pegawai setelah menerima usulan. Nah, kemudian TMT itu kapan terhitung mulai tanggal? Itu dapat ditetapkan per 1 Desember misalkan kalau pengusulannya itu di bulan November. Nah, ini menurut Aris Widianto ya, Kepala Humas BKN. Jadi sesuai dengan usul dari instansi. Ini poin pentingnya. Ketika instansi sahabat-sahabat sekalian mengusulkan di bulan November, maka bulan Desember TMT itu akan muncul. Nah, kita bisa lihat ini di salah satu surat ya, atau apa ini ya,
Coba kita lihat. Nah, ini ada surat dari kepala BKN ya. Ini nomor K26 strip 30 garis miring 5 ya 116 garis strip 4 garis miring 99. Ini yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2020. Nah, ini adalah jadwal ya. Nah, ini usul penetapan NIP itu adalah 1 sampai 30 November 2020. Ini harusnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa TMT itu CPNS formasi tahun 2019 maka akan seragam ya, yaitu tanggal maaf ya, bukan tanggal ya, karena TMT itu bulan, itu di bulan Desember ya tahun 2020. Ini untuk TMT nya akan seragam ya. Ini berdasarkan surat kepala BKN. Nah, sudah jawab ya teman-teman ya. Nah, kapan TMT-nya bagi tahun 2019 ini CPNS ini ya? Nah, TMT-nya adalah di bulan Desember karena usulnya itu 1 sampai dengan 30 November. Kemudian ditetapkannya TMT maka di bulan Desember. Entah tanggalnya berapa, kan, tetapi tadi ya bulannya sama, bulan Desember. Nah, kemudian sebenarnya NIP itu kapan ya? NIP itu kapan diserahkan, kemudian SK-nya itu kapan turunnya kan? Nah, seperti itu. Nah, ketika usul penetapan NIP ini ya, usul penetapan NIP ini sudah dilakukan, kemudian TMT sudah muncul, maka sebenarnya NIP itu sudah ada NIP-nya. Berarti dari awal bulan Desember, 1 Desember sampai 30 Desember itulah NIP itu akan muncul ya dari semua peserta CPNS formasi tahun 2019. Kemudian setelah NIP itu muncul di bulan Desember, nah bagaimana cara mengecek NIP ya, nanti lihat di video saya sebelumnya, itu ada cara untuk mengecek NIP. Nah, kemudian kapan muncul SK-nya? Nah, ini saya ambilkan juga dari ini surat Peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 petunjuk teknis tentang pengadaan PNS ya. Nah, ini saya sudah short ya tentang PPK. Jadi PPK itu adalah kalau di kabupaten ya berarti bupati, seperti itu ya. Kalau di provinsi berarti dia adalah gubernur ya, yang berhak untuk menandatangani atau menerbitkan. Nah, ini dikatakan di halaman 24 ya, PPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Jadi kalau untuk kementerian pusat, kementerian ya, maka dari Badan Kepegawaian Negara Kepala. Kalau yang daerah misalnya kabupaten, kota, seperti itu ya, maka dari Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Kanrek ya, biasa disebut Kanrek, menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS. Jadi menetapkan keputusan ternyata SK pengangkatan CPNS ya, calon PNS dibuat menurut contoh. Nah, di sini adalah paling lambat 30 hari ya. Nah, artinya kalau kita lihat dari sini Desember itu muncul NIP-nya, maka setelah muncul NIP-nya 30 hari kan, 30 hari. Maka di bulan Januari harusnya SK CPNS itu sudah sahabat-sahabat terimanya. Kita buat analogi ya, misalkan Kabupaten Semarang ya, misalkan usulnya di tanggal 1 November, maka di tanggal 1 Desember ya maksimal itu NIP sudah jadi, dan di tanggal 1 Januari ya 30 ya, artinya 30 hari setelah penetapan NIP itu SK akan muncul. Nah, ini sudah bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kemudian saya beri contoh ya ini. Nah, ini di berita BKN di dashboardnya paling depan. Nah, ini Kanrek 13 BKN Aceh serahkan penetapan 2675 NIP CPNS tahun 2019. Nah, itu coba kita buka. Aceh Humas BKN, Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh
Ojak Murdani menyerahkan Pertek ya, penetapan NIP CPNS tahun 2019 kepada sejumlah instansi pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah karena ini BKN Kanrek ya, kantor regional. Ini berarti pemerintah daerah. Nah, ini sudah diserahkan 92%, BTL ya, bahan tidak lengkap itu ada 8%. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Maka di bawah Kanrek 13 Aceh ya, itu maka nanti dipastikan SK-nya akan keluar di bulan Januari. Nah, maksimal berarti karena ini diserahkan sekarang tanggal 15 ya, 15, maka maksimal itu tanggal 15 Januari semua instansi di bawah Kanrek 13 itu akan menerima SK. Nah, sekian berita dari kanal bkn.go.id ya. Semoga memberikan manfaat. Tetap semangat ya buat pejuang-pejuang NIP CPNS tahun anggaran 2019. Semoga NIP-nya segera keluar, SK-nya segera keluar, SPMT-nya segera keluar, dan segera memberikan manfaat yang lebih baik untuk negeri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.